Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan menjelaskan mengenai sistematika, unsur-unsur dan kaidah kebahasaan pada teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah saya berjudul Putri Cermin Cina dari daerah Jambi. Putri Cermin Cina. Dahulu di daerah Jambi ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sultan Mambang Matahari. Sultan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan yang bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan tapi sifatnya yang sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut. Pada suatu hari datang saudagar muda ke daerah itu. Saudagar muda itu bernama Tuan Muda Senaning. Mula tujuan Tuan Muda itu hanya untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pada saat penjamuan makan siang, Tuan Muda Senaning jatuh cinta kepada Putri Cermin Cina. Nah, Putri Cermin Cina juga begitu. Tak lama kemudian, Tuan Muda Senaning itu meminta izin kepada Sultan Mambang Matahari, yaitu raja, untuk melamar Putri Cermin Cina. Dan Sultan Mambang Matahari sangat senang sekali. Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing sehingga lupa karena sangat asik banget gitu. Dan Putri Cermin Cina juga tertarik melihat mereka berdua bermain gasing yang sangat-sangat asyik sekali. Tetapi karena kecerobohan Tuan Muda Selat, gasingnya melayang ke kening Putri Cermin Cina, sehingga menyebabkan kening Putri Cermin Cinanya berlumur darah sehingga meninggal. Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina, dan ia pun menusukkan perutnya ke sebuah benda tajam sehingga membuatnya meninggal. Setelah itu, warga langsung menguburkan kedua jenazah itu. Mendengar kabar berita duka dari istana, Tuan Mambang Matahari sangat sedih sekali, dan dia pergi dari kampungnya itu. Dan dia pergi ke dusun seberang dan mendirikan kampung di sana. Baiklah, saya akan membacakan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarahnya ini menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, yaitu dahulu dan lain-lain. Menggunakan keterangan dan frasa adverbial, menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu ia, dia, menggunakan konjungsi temporal, mula-mula, sebelum, kemudian, terus menggunakan kata adverbial, menggunakan kata kerja adverbial mental, yaitu jatuh hati, senang hati, asyik, senang, kalut, bingung, saling jatuh cinta. Menggunakan kalimat asung, yaitu asik banget ya main gasingnya Tuan Putri, kata Tuan Muda. Terus nilai-nilai dalam teks cerita sejarahnya. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarahnya yaitu adalah nilai moral. Di situ Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina. Dia menjadi putus asa dan gelap mata. Nilai moralnya itu rasa bersalah dengan suatu keadaan yang bukan kesalahan dirinya sendiri, tapi mengorbankan dirinya untuk orang tercinta. Rasa bersalahnya hilang, sehingga rasa bersalahnya itu hilang. Itulah hasil presentasi saya mengenai teks cerita sejarah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.